Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Yahya sebagai dosen pembimbing teori sosiologi, dan tak lupa pula teman-teman khususnya teman-teman IPSA. Di sini perkenalkan, nama saya Isna Meisyarah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Michael Foucault. Langsung saja, Michael Foucault itu adalah tokoh sosiologi yang mana beliau itu lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 di Poitiers atau Prancis dengan nama Paul Michael Foucault. Ibunya yang bernama Anne Malpart, anak dari seorang dokter bedah. Nah, ayahnya juga ahli bedah sekaligus guru besar dalam bidang anatomi di sekolah kedokteran Poitiers. Foucault kecil tumbuh dalam keluarga yang menerapkan pendidikan ketat yang ternyata juga merupakan anti-klerikal. Keluarga yang cenderung menjaga nilai-nilai tradisi daripada nilai-nilai agama dalam pendidikan keluarga. Sekolah dasarnya ia tempuh di Les Henry IV dan Collège Saint Stanislas di Poitiers. Ia selalu mendapat nilai terbaik untuk pelajaran sejarah Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Terus selanjutnya, Foucault diterima di École Normale Supérieure pada tahun 1944 di bawah bimbingan G. Changwell, J. Heipold, dan G. Dumas. Lalu pada tahun 1948 ia mendapatkan lisens dalam filsafat dan disusul lisens dalam psikologi pada tahun 1950. Selanjutnya, pada tahun 1954 ia menerbitkan buku yang berjudul Malady Mental et Personality atau penyakit jiwa dan kepribadiannya. Nah, selama periode 1954 sampai 1958 ia juga bekerja sebagai dosen di Universitas Uppsala di Swedia pada bidang sastra dan budaya Perancis. Dan pada tahun 1958 ia menjadi direktur kebudayaan Perancis di Warsawa. Pada tahun 1959 ia menjadi direktur juga di Hamburg, sekaligus menyelesaikan buku Folie et Déraison, Histoire de la Folie et Clasque atau kegilaan dan Narratio. Nah, atau yang bisa disebut juga sejarah kegilaan dalam zaman klasik. Selanjutnya, di dalam dunia filsafat, Foucault itu dikenal sebagai intelektual postmodernisme yang sangat produktif dalam melakukan penelitian dan menerbitkan karya-karyanya. Secara kronologis, publikasi karya Foucault itu dimulai dari buku pertamanya yang berjudul Malady Mental, ya tadi bukunya dia yang diterbitkan dia pertama kali itu yang secara kronologis yang pertama muncul bukunya Foucault tersebut. Nah, buku ini kemudian direvisi ulang dengan judul Malady Mental et Psychologie. Itu buku kedua berjudul Folie et Déraison atau Histoire de la Folie. Terus selanjutnya yaitu konsep kekuasaan Foucault itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Nietzsche. Ia melihat pada kesempatan pikiran Nietzsche tentang genealogi dengan pikirannya tentang arkeologi. Tapi ada unsur dalam genealogi Nietzsche yang belum nampak, yaitu kuasa. Namun tidak sepenuhnya sebagai pengikut
Nietzsche, sebab baginya Nietzsche yang diikutinya adalah seorang yang orisinal. Begitupun dengan dia yang harus orisinal dengan pandangan pribadinya. Selanjutnya akan dipaparkan beberapa pandangan Foucault tentang kekuasaan berdasarkan beberapa karyanya. Nah, yang pertama yaitu kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Dalam karyanya The Order of Things, Archaeology of Human Science, Foucault menunjukkan bahwa ada dua perubahan besar yang terjadi dalam bentuk umum pikiran dan teorinya. Yang pertama terjadi pada pertengahan abad ke-17, yang kedua pada awal abad ke-19. Nah, setelah menganalisis diskursus ilmu pengetahuan abad 17-18, teori uang dan nilai dan tata pengetahuan pada waktu ini adalah tabel. Terus yaitu selanjutnya kegilaan dan peradaban. Foucault itu melihat praktek pengkaplingan yang memisah-misahkan orang-orang yang sakit dari orang yang sehat, yang normal dari yang tidak normal, merupakan salah satu bentuk aplikasi kekuasaan seseorang atau satu kelompok orang atas yang lainnya. Terus selanjutnya yaitu disiplin dan hukuman. Jadi Foucault itu pada tahun 17 dan 18 itu disiplin adalah sarana untuk mendidik tubuh. Ya, itu juga harus disiplin. Nah, praktik disiplin diharapkan melahirkan tubuh-tubuh yang patuh. Hal ini tidak hanya terjadi di penjara, tetapi juga dalam bidang pendidikan, tempat kerja, militer, dan sebagainya. Masyarakat selanjutnya berkembang menurut disiplin militer. Foucault beranggapan bahwa di era monarkial, tiap proses penghukuman kriminal baru dianggap serius apabila telah melibatkan elemen penyiksaan tubuh dalam pelaksanaannya. Terus selanjutnya instrumen kedua adalah menormalkan penilaian moral dan menghukum para pelanggar moral. Jadi yang penilaian normal dan menghukum para pelanggar yang jadi ini harus diterapkan sebenarnya di Indonesia. Terus selanjutnya yaitu Foucault membayangkan menara pengawas dalam panoptisme selain dioperasikan oleh petugas. Dalam panoptisme ini Foucault memperhatikan adanya kekuasaan yang terselubung dalam berbagai institusi dan lembaga. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.